Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Saya pernah berkunjung ke rumah teman yang tinggal dekat dengan jalur kereta api. Saat bertamu, sungguh tidak nyaman karena suara kereta api yang lewat begitu keras terdengar di telinga saya. Beberapa saat kemudian, saya bertanya kepada teman saya, bagaimana mereka berbicara dalam rumah satu dengan yang lain? Apa tidak berisik dengan suara kereta api yang sedang lewat? Jawabannya sungguh mengherankan. Ia mengatakan tidak terganggu dan bisa berbicara satu dengan yang lain. Telinga kami sudah kebal dengan suara kereta api yang sudah lewat. Awal-awal terasa terganggu, tetapi kemudian karena suara itu tidak kami pedulikan, ya akhirnya seperti tidak terdengar. Saudara-saudaraku, dalam kepercayaan kita, sebagaimana dikatakan Yesus sendiri, Roh Kudus akan selalu membimbing perjalanan hidup orang beriman. Roh Kudus juga mungkin bisa dikatakan bahkan setiap saat membisikkan kepada kita apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bentuknya tentu berbeda-beda. Bisa saja nasihat-nasihat atau teguran dari teman, saudara, pembimbing rohani, guru-guru, bahkan dari media sosial sekalipun. Belum lagi hati nurani kadang juga merasa tidak nyaman saat kita melakukan suatu tindakan tertentu. Semuanya memberi peringatan bahwa hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan. Akan tetapi, karena sering kali apa yang dilakukan itu menyenangkan, maka suara-suara itu kita abaikan, meskipun pada awalnya tidak merasa nyaman dan takut. Apakah Roh Kudus berhenti bersuara? Tidak sama sekali. Roh Kudus akan terus bersuara. Roh Kudus terus-menerus mengingatkan. Akan tetapi, karena kesenangan itu begitu menguasai kita, maka suara-suara itu perlahan-lahan kita abaikan. Karena terus-menerus suara itu kita abaikan, maka akhirnya suara itu tidak terdengar lagi. Suara kebaikan tidak terdengar karena kita mengabaikannya. Bukan suara itu tidak ada lagi. Akibatnya, kita semakin terjerumus dalam kesenangan itu dan tidak mampu lagi mendengar apa yang baik. Tindakan yang terus-menerus menolak suara kebenaran kiranya bisa menjadi suatu tafsiran atas kata-kata Yesus yang cukup keras hari ini, yakni dosa menghujat Roh Kudus. Tafsir ini bisa kita simpulkan dari peristiwa Injil yang hari ini kita dengarkan. Saat Yesus melakukan pelayanan tanpa kenal waktu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kekuasaan Beelzebul. Yesus menjelaskan cara berpikir mereka yang keliru. Namun, tetap saja mereka berpegang dengan keyakinan mereka. Pendapat Yesus tidak didengarkan. Mereka lebih percaya kepada pengetahuan mereka sendiri. Karena itu Yesus memberi kata peringatan, sungguh semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita mungkin berpikir, tidak mungkinlah kita menghujat Roh Kudus. Tetapi jangan lupa, kita adalah manusia lemah yang kerap juga senang melakukan apa-apa yang menyenangkan diri, meskipun bertentangan dengan hati nurani dan ajaran-ajaran kebenaran. Ingat, jika terus-menerus kita mengabaikannya, bisa juga kita akhirnya melupakan suara hati dan akhirnya
melupakan kebenaran. Setia mendengar suara Roh Kudus menjauhkan kita untuk jatuh dalam tindakan menghujat Roh Kudus. Tuhan memberkati.